hari ini dan selanjutnya adalah hari-hari yang akan kita kejar kekurangan-kekurangan kita. Kita akan penuhi berbagai kebolongan-kebolongan, berbagai maksiat yang kita lakukan kepada Allah. Hari ini dan selanjutnya kita berniat untuk kita merubahnya dan kita tinggalkan segala larangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya banyak di antara kita yang tidur dan lalai, tidur yang panjang, tidak sadar bahwa dirinya atau kita semua berada dalam sebuah perjalanan yang tiada henti, perjalanan yang kemudian menyebabkan seharusnya menyampaikan kita kepada tujuan, bukan malah jauh daripada tujuan. Alhamdulillah. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat kepada kita hingga kita dapat menghadiri salat Jumat yang merupakan kewajiban bagi kita dan mendengarkan dua khutbah sebelumnya. Mudah-mudahan setiap langkah dan niat kita dicatat sebagai amal ibadah yang mendekatkan diri kita kepadanya. Salawat dan salam selalu kita haturkan kehabibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai sebuah kewajiban, khatib dalam khutbah yang pertama mengingatkan dan berwasiat kepada diri sendiri dan seluruh yang hadir serta yang mendengarkan mimbar ini dari kanal yang telah disediakan. Marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Marilah kita penuhi panggilan Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa memupuk ketakwaan dalam diri kita? Salah satunya adalah dengan
selalu hidup dan memperhatikan segala apa yang terjadi, baik dalam sejarah yang telah dicatat ataupun berbagai fenomena yang kita saksikan hari-hari kehidupan kita. Hari ini adalah tanggal 1 Muharram yang merupakan awal bulan atau tahun baru dalam kalender Hijriyah, dalam kalender Islam yang kita gunakan. Dan tentu ini tidak sekedar perubahan kalender atau tanggalan untuk kita, tapi ini juga adalah momentum yang harus menjadi bagian, yang harus menjadi media bagi kita untuk semakin kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ini adalah sebuah momentum di mana kita perlu untuk mengevaluasi diri setiap kita. Apakah tahun yang lalu 1446 Hijriah adalah tahun yang telah berlalu dan kita isi tahun itu dengan berbagai kebaikan, berbagai ketaatan kepada Allah, ataukah sebaliknya? Jika memang tahun yang lalu dalam evaluasi kita telah melakukan berbagai kebaikan dan ketaatan, marilah hari ini kita bertekad untuk kemudian kita lanjutkan apa yang telah kita lakukan pada tahun yang lalu. Dan tentu untuk melanjutkan itu perlu kepada kita untuk membuat program dalam hidup kita, sehingga tidak berlalu demikian saja waktu, usia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Namun kalau hasil evaluasi kita bahwa pada tahun yang lalu kita justru lebih banyak meninggalkan ketaatan kepada Allah, baik dalam salat, puasa, membaca Al-Quran, membantu dan mengeluarkan kewajiban yang ada dalam harta kita, maka hari ini kita harus bertekad untuk merubah apa yang telah kita lakukan pada tahun yang sebelumnya. Kita harus bertekad bahwa tahun depan, hari ini dan selanjutnya adalah hari-hari yang akan kita kejar kekurangan-kekurangan kita. Kita akan penuhi berbagai kebolongan-kebolongan, berbagai maksiat yang kita lakukan kepada Allah. Hari ini dan selanjutnya kita berniat untuk kita merubahnya dan kita tinggalkan segala larangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah penting, karena kalau tidak kita akan terus berlalu bagi kita waktu dan usia kita, dan tiba-tiba ajal menjemput kita, kematian menjemput kita, dan di saat itulah baru kita akan menyadari, di saat sudah semuanya terlambat, di saat semuanya sudah tidak memungkinkan untuk kita kembali lagi kepada masa-masa sebelumnya. Sayangnya banyak di antara kita yang tidur dan lalai, tidur yang panjang, tidak sadar bahwa dirinya atau kita semua berada dalam sebuah perjalanan yang tiada henti, perjalanan yang kemudian menyebabkan seharusnya menyampaikan kita kepada tujuan, bukan malah jauh daripada tujuan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa salamuhu alaih, beliau bersabda, "An-nasu niyamun fa idza matu intabahu." Banyak manusia itu berada dalam kelalaian, berada dalam tidur yang panjang.
dan ketika datang kematian, saat itulah ia bangun dari tidurnya. Saat itulah ia bangun sadar dari kelalaian yang panjang itu, dan saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang seharusnya ia perbaiki. Karena itulah momentum 1 Muharram harus menjadi hal yang akan menjadikan kita hari-hari berikutnya lebih baik. Seperti yang saya katakan tadi, adalah dengan niat, dengan tekad, dan juga program apa yang harus kita lakukan. Tentu juga kita harus menghindari berbagai hal yang menjauhkan kita untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Salah satu di antara hal yang harus kita waspadai adalah bagaimana kecintaan kita kepada dunia dan kehidupan dunia yang boleh jadi atau kebanyakannya adalah akan menyebabkan kita lupa akan akhirat kita, kita lupa akan tugas-tugas keseharian kita. Di hari-hari minggu yang lalu atau 2 minggu terakhir, kita juga menyaksikan di dunia ini, dan ini bagian daripada yang harus menjadi perenungan kita, bagaimana kaum muslimin di dunia ketika dihadapkan dengan musuhnya, yaitu musuh Islam dan kaum muslimin, yaitu Zionisme Israel, tidak ada atau tidak banyak yang kemudian mampu melawan arogansi, kebiadaban, serta kezaliman Zionisme Israel yang telah banyak, sekitar 40.000 lebih, telah membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Tapi tidak banyak yang dilakukan oleh kaum muslimin di dunia, khususnya para pemimpinnya. Di 2 minggu terakhir, dunia menyaksikan hanya ada 1 atau 2 negara yang mampu untuk melawan kebiadaban Israel. Mana kaum muslimin yang lain? Mana para pemimpin kaum muslimin yang lain? Padahal mereka boleh jadi dalam berbagai hal adalah punya kemampuan, punya fasilitas, punya kemampuan politik, punya dunia, punya harta, dan berbagai persenjataan, serta SDM-SDM yang semestinya mampu untuk melakukan perlawanan atau pembalasan. Tetapi salah satu yang menghalangi mereka untuk melakukan itu semua adalah kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada jabatan, kecintaan kepada kehidupan dunia. Dan itulah yang disebut di dalam Al-Quran, bahwa banyak orang yang lalai menganggap bahwa kehidupan dan dunia ini adalah sesuatu yang kekal, sesuatu yang akan dinikmati selama-lamanya. Padahal kehidupan dunia adalah sangat sementara. Kita akan hidup lebih lama di alam yang lain. Di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Dunia, harta, anak-anak yang semua itu kita cintai di dunia ini, itu semua adalah hiasan kehidupan dunia. Hiasan adalah dekor, adalah sesuatu yang sangat sementara. Ia tidak akan abadi. Wal baqiyatus salihat, tapi kebaikan-kebaikan yang merupakan simpanan kita kelak di hari akhirat, khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala, itu adalah jauh lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai pahala dan juga sebagai sesuatu yang layak untuk diharapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu, kesadaran,
pemahaman yang benar, sehingga hari demi hari akan bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita, dan tahun berikutnya akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa usallimu ala habibi Rabbil Alamin, Sayyidina wa Nabiyyina wa syafi'i dhunubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang kedua kembali kami memuja dan memuji Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali kita semua bersalawat dan bersalam ke habibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Kembali juga khatib mengingatkan diri sendiri dan seluruh yang hadir, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena itulah sebaik-baik bekal kita menuju alam akhirat nanti. Dan yang kedua juga penting untuk selalu diingatkan, marilah kita selalu berpegang teguh dengan tali Allah, marilah kita selalu berpegang teguh dengan persatuan yang menghubungkan kita dengan Allah. Janganlah kita mau untuk dicerai-beraikan di antara kita, janganlah kita kemudian terpedaya dan ikut kepada berbagai provokasi yang justru akan merusak barisan dan kekuatan kaum muslimin, karena dengan kekuatan itulah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di hadapan para musuh-musuh kita, Islam, musuh Islam dan musuh kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita sehingga hari-hari kita akan menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أهلك الكفرة والصهاينة. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واهزم كلمتهم بحق محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من نعمه يعطكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.